Vas a ir, puta. I know the way. Boy scares me, motherfucker. That be him. Target location. Film dibuka di negara Afghanistan, memperlihatkan pasukan khusus Amerika tengah menjemput sebuah keluarga lokal yang diketahui menyimpan rahasia strategi musuh. Tim pasukan khusus Amerika ini dipimpin oleh Kapten Jack. Namun di tengah penjemputan tersebut, tiba-tiba kelompok musuh menyerang, dan pada akhirnya menewaskan sebagian besar anggota tim pasukan khusus. I hear you, brother. I repeat my position. Do not break position. Menyaksikan hal tersebut, jelas membuat Jack sangat marah. Sampai pada akhirnya, Jack menjadi gelap mata, dan langsung menghabisi seluruh keluarga anggota tersebut. Karena Jack menduga, keluarga tersebut adalah bagian kelompok musuh, yang sengaja menjebak pasukan yang dipimpin oleh Jack. Lalu adegan film berpindah pada 10 tahun kemudian, yang dimana Jack telah pensiun dari dunia militer sejak 10 tahun yang lalu. Keluarga yang dihabisi oleh Jack ternyata sama sekali tidak bersalah, alias hanya dikambing hitamkan saja. Jack sangat menyesali perbuatannya tersebut, karena menghabisi keluarga yang tidak berdosa. Bahkan, akibat rasa bersalah yang mendalam, Jack berubah menjadi sosok yang pendiam, dan gampang tersulut amarah. Hardest part of this whole thing. You've been here for a while. Untuk menyambung hidup, Jack membuka sebuah bengkel bersama seorang teman baiknya yang diketahui bernama Tommy. Hari itu Tommy dan Jack baru saja selesai memperbaiki mobil milik seorang bos mafia. We place that is Goodworld Creek. Setelah itu, Jack pulang ke rumah, bertemu anak dan istrinya yang diketahui bernama Jennifer dan Lily. Kemudian, Jack memberitahu anak dan istrinya bahwa besok siang ia akan keluar kota, yaitu untuk mengantar mobil pelanggan yang sudah selesai Jack perbaiki. Mendengar hal itu, Jennifer dan Lily malah meminta untuk ikut bersama Jack keluar kota, yaitu sekalian liburan keluarga. Mengingat, sejak Jack pensiun menjadi militer, Jack jarang mengajak keluarganya berlibur. Awalnya Jack menolak mengajak keluarganya keluar kota, mengingat mobil pelanggan yang akan Jack antar adalah mobil milik seorang bos mafia. Namun karena anak dan istrinya terus mendesak, Jack pun jadi tidak tega, dan pada akhirnya setuju mengajak serta anak dan istrinya tersebut. Please, Frank. Singkat cerita, Jack sampai ke rumah si bos mafia. Sedangkan anak dan istrinya, Jack suruh menunggu di dalam mobil. Saat akan masuk ke dalam rumah, Jack sempat dihadang oleh Johnny, yaitu adik si bos mafia, yang dikenal songong dan suka mencari masalah. Diketahui pula bahwa Johnny baru saja keluar dari penjara akibat kasus pembunuhan ganda. Jack sempat terpancing emosinya, meladeni sikap kurang ajar Johnny, dan hampir saja terlibat baku hantam. I know the way. Let's go. Let's take a walk. Namun hal itu tidak sempat terjadi, karena tangan kanan si bos mafia, yang diketahui bernama Carlos, datang untuk melerai keadaan. Setelah itu, Jack dibawa menghadap si bos mafia, yang diketahui bernama Frank. My birthday. Well, let me see. Keep promise. Ternyata dulu, saat baru pensiun menjadi militer, Jack sempat bekerja untuk Frank, yaitu sebagai seorang pembunuh bayaran. Akan tetapi, Jack memutuskan bertobat setelah putrinya lahir ke dunia. Kemudian, Frank memberikan bayaran untuk jasa memperbaiki mobilnya dengan biaya 5 kali lipat. Ternyata Frank masih berharap agar Jack mau bekerja untuknya, yaitu sebagai pembunuh bayaran. Bahkan, Frank bersedia memberi Jack keuntungan 10% dari hasil transaksi bisnis haramnya. Akan tetapi, Jack menolak tawaran dari Frank secara baik-baik. Dikarenakan Jack
sudah nyaman hidup normal, seperti manusia pada umumnya. Sebagai bos mafia yang memiliki prinsip, Frank pun menghormati keputusan Jack. Keep it. Saat hendak pergi, Jack kembali dihadang oleh Johnny. Namun kali ini, Jack enggan meladeninya, dan langsung membawa anak dan istrinya pergi dari markas geng mafia tersebut. Tangan kanan Frank yaitu Carlos, lantas memperingatkan Johnny agar tidak macam-macam dengan Jack. Karena Carlos tahu betul, Jack bisa saja membantai Johnny dalam hitungan detik. Selama mendekam di penjara, Jack menggantikan posisi Johnny sebagai pembunuh bayaran. Dan Carlos tahu betul, seperti apa brutalnya Jack kalau dirinya sudah murka. Berpindah ke Jack, yang terkejut melihat berita di TV terkait kematian anak si bos mafia, yaitu Frank, yang tewas ditabrak oleh seseorang. Frank, what is it? I'm just doing my... Pada saat yang bersamaan, Jack didatangi oleh Carlos, yaitu tangan kanan Frank, bersama beberapa anak buahnya. Tujuan Carlos menemui Jack, tak lain untuk membawa pesan dari Frank. Si bos mafia itu meminta Jack untuk datang ke markasnya saat ini juga. Akan tetapi, Jack terpaksa menolak secara baik-baik. Mendengar hal tersebut, Carlos lantas memperingatkan Jack agar tidak menolak perintah Frank, mengingat si bos mafia tersebut sedang dirundung duka dan diselimuti amarah dendam. Carlos khawatir, penolakan dari Jack akan membuat Frank semakin murka, dan hal tersebut akan berdampak buruk bagi keselamatan Jack dan keluarganya. You know I got your back, right? And I'm just a worker bee. You know what I mean? Demi keselamatan keluarganya, dengan terpaksa, Jack menuruti perintah Frank. Kemudian, Jack berpamitan kepada sang istri untuk menemui si bos mafia tersebut. Saat hendak pergi, si istri sempat melarang, karena dirinya tidak ingin Jack kembali lagi ke dunia hitam. Namun Jack mengabaikan larangan dari sang istri, dan tetap memilih untuk pergi. I gotta go. Please don't go. I'm sorry. I think I was gonna hit you. Not everybody else. Singkat cerita, Jack bertemu dengan si bos mafia, yaitu Frank. Ternyata Frank ingin menugaskan Jack menghabisi pelaku yang menabrak anaknya. Frank ingin Jack menyiksa si pelaku secara brutal sebelum akhirnya dihabisi. Frank hanya ingin Jack yang melakukan tugas brutal tersebut, karena Frank sudah menaruh kepercayaan kepada Jack. Now, that's the old man that drove off and left me. Jack yang sudah bertobat, terpaksa menolak tugas dari Frank. Jack menyarankan agar Frank menugaskan pembunuh bayaran lain saja. Mendengar penolakan dari Jack, tentu membuat Frank sangat marah. Frank bahkan mengancam akan menghabisi anak dan istri Jack apabila Jack menolak tugas darinya. Mendengar ancaman tersebut, Jack pun terpaksa menerima tugas dari Frank. Karena Jack paham betul, Frank tidak pernah main-main dengan ancamannya. Tapi Jack menegaskan, setelah tugas ini selesai, Jack tidak akan pernah mau berurusan dengan Frank lagi. Bahkan, hanya untuk sekedar memperbaiki mobil Frank. Calls for the silencer. I wish I could help you, like, comprende some? This is my last job. Deal. Di keesokan harinya, Carlos datang menemui Jack di bengkelnya, yaitu untuk memberikan foto, nama beserta alamat pelaku, yang harus segera Jack habisi. Frank ingin Jack menghabisi pelaku hari ini juga, karena diketahui, si pelaku berencana akan menyerahkan diri ke polisi. Frank ingin si pelaku mati, dan bukannya masuk penjara. Tanpa membuang waktu, Jack pun langsung beraksi, memakai senjata militernya dulu. Singkat cerita, Jack sudah berada tak jauh dari rumah si target. Namun saat akan melakukan penembakan, Jack melihat si pelaku bersama anak dan istrinya. Seketika Jack pun teringat akan sebuah keluarga yang dulu pernah Jack habisi hanya karena sebuah kekeliruan saja. Jack tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama dan menyesalinya di kemudian hari. Apalagi si pelaku tidak sengaja menabrak anak Frank sampai tewas. Bahkan si pelaku bersedia bertanggung jawab dengan menyerahkan diri ke polisi. Sampai pada akhirnya, Jack batal membunuh si pelaku dan membiarkan si pelaku menyerahkan diri kepada polisi. Namun tanpa Jack sadari, dirinya telah dipantau oleh seorang anak buah Frank. Kemudian, ia langsung melaporkannya kepada Frank.
Jelas saja Frank sangat kecewa dan marah, karena Jack telah melanggar kesepakatan. Kemudian, Frank menugaskan semua anak buahnya untuk membantai si pelaku, berikut dengan keluarga kecilnya. Tidak sampai di situ, Frank juga menugaskan anak buahnya untuk menghabisi keluarga kecil Jack, yaitu untuk memberi Jack pelajaran, agar lain kali, Jack tidak akan berani lagi menentang perintah Frank. Berpindah ke para anak buah Frank, yang berhasil mencegat mobil polisi, yang tengah membawa si pelaku ke penjara. Tanpa banyak cincong, mereka langsung memberondong mobil polisi, dengan tembakan beruntun. Alhasil, 2 orang polisi tewas, sedangkan si pelaku yang sekarat, dibawa menghadap si bos mafia, yaitu Frank. Sementara itu, tangan kanan si bos mafia, yaitu Carlos, berhasil menyusup ke dalam rumah Jack. Kemudian, Carlos langsung menembak istri Jack, dan lantas menculik putrinya. Vas a ir, puta. Tak lama kemudian, Jack pulang ke rumah, dan mendapat istrinya tengah sekarat. Kemudian, Jack bergegas membawa istrinya ke rumah sakit. Beruntung tembakan dari Carlos tidak mengenai organ vital istri Jack, sehingga sang istri berhasil selamat dari maut. Namun si istri menyalahkan Jack yang berurusan lagi dengan geng mafia. Akibat dari kecerobohan Jack, anak mereka sekarang diculik. Jack pun berjanji kepada sang istri bahwa dirinya akan membawa anaknya pulang dalam keadaan selamat. Berpindah ke Carlos, yang membantai si pelaku, dengan cara yang brutal, sesuai perintah dari Frank. Kembali ke Jack, yang sedang bersama Daniel, rekan militer Jack dulu. Daniel datang menawarkan bantuan kepada Jack, dalam misi menyelamatkan anaknya, yang diculik oleh geng mafia Frank. Namun saat berada di bar, Jack dan juga Daniel, malah diganggu oleh geng preman. Mereka mengejek Daniel dan Jack, sebagai sepasang kekasih. Jack yang memang sedang kesal, inilah yang ia perbuat. Setelah berhasil meratakan geng preman, Daniel dan juga Jack langsung pergi dari bar tersebut. Kemudian, mereka berdua mulai mengatur strategi untuk menyelamatkan anak Jack. Singkat cerita, Jack dan juga Daniel berhasil menyusup ke rumah Frank. Namun sialnya, Frank dan seluruh anak buahnya sudah pindah dari rumah tersebut. Kemudian, Jack menginterogasi seorang anak buah Frank yang menjaga rumah tersebut. Akan tetapi, si anak buah memilih bungkam dan bahkan berusaha menyerang. Sehingga dengan terpaksa, Daniel langsung menghabisinya. Ternyata anak Jack telah diboyong oleh Frank ke Meksiko, yaitu negara tanah kelahirannya. Frank ingin menjadikan putri Jack sebagai pengganti putrinya yang sudah tewas. This is my little Nikki's room. This room so beautiful. It's like heaven because of it. Hal itu sempat ditentang oleh istri Frank. Si istri meminta Frank untuk ikhlas bahwa anak kandung mereka berdua memang sudah meninggal. Si istri menyarankan agar Frank mengembalikan putri Jack sebelum Jack datang dan membrutal. Akan tetapi, Frank mengabaikan nasihat dari sang istri dan menolak mengembalikan putri Jack. She's mine. Berpindah ke Daniel dan Jack yang kembali mengatur strategi menemukan lokasi keberadaan Frank. Dimulai dengan mendatangi markas produksi barang haram milik Frank yang berada di negara Meksiko. Setibanya di markas barang haram tersebut, Daniel dan Jack mulai membrutal, membantai anak buah Frank satu persatu. Hal ini mereka lakukan untuk memancing si bos mafia tersebut keluar dari persembunyiannya. Kerusuhan yang dibuat oleh Daniel dan Jack sampai ke telinga adik Frank, yaitu Johnny. Jelas Johnny sangat murka, dan langsung menugaskan semua anak buahnya untuk menemukan Daniel dan Jack. Sementara sebagian anak buahnya yang lain mengamankan semua tempat bisnis yang dikelola oleh Frank.
You cover the boss's house. Dog meat. Let's go, guys. Let's go. Di malam harinya, Daniel dan Jack kembali beraksi, yaitu mendatangi salah satu bar yang dikelola oleh adik Frank, yaitu Johnny. Kemudian, mereka berdua membagi tugas. Jack yang menginterogasi Johnny, yang sedang berada di ruangan VIP. Sedangkan Daniel sendiri, membantai para anak buah Frank, yang terus berdatangan. Sementara itu, Johnny masih memilih bungkam, dan berusaha melawan Jack. Sehingga dengan terpaksa, Jack harus menyiksanya terlebih dahulu. Toy scares me, mother. Karena sudah tidak tahan, akhirnya Johnny buka mulut terkait alamat lokasi rumah Frank. Setelah mengantongi info tersebut, Jack memilih mengampuni Johnny. Akan tetapi, Johnny malah menghina putri Jack dengan kata-kata kotor, sehingga membuat Jack murka dan tanpa ragu menghabisi Johnny. Berpindah ke Carlos, yang melapor kepada Frank terkait tempat bisnis Frank yang telah diobrak-abrik oleh Jack. Sebagian besar anak buah Frank telah Jack bantai, termasuk adik kandung Frank sendiri, yaitu Johnny. Namun hal tersebut tetap tidak membuat Frank menyerah. Frank tetap menolak untuk mengembalikan putri Jack. Kemudian, Frank menugaskan Carlos dan seluruh anak buahnya yang masih tersisa untuk berjaga di rumah tersebut. Singkat cerita, Daniel dan Jack sampai ke rumah Frank. Kemudian secara mengendap, keduanya mulai beraksi, membantai satu persatu anak buah Frank yang berjaga di luar. Menyaksikan hal tersebut, Carlos langsung menugaskan seluruh anak buahnya untuk menyerang Daniel dan Jack. Akan tetapi, Daniel dan Jack berhasil membalikan keadaan dengan membantai mereka semua. What? Now what? Looks so good, bud. Sampai pada akhirnya, Jack berhasil membuat posisi Carlos terpojok. Jack berjanji akan mengampuni Carlos dan semua anak buahnya yang masih tersisa, asalkan Carlos mau melepaskan putri Jack. Akan tetapi, Carlos menolak dan tetap berpihak kepada Frank. Sehingga tanpa ragu lagi, Jack langsung menghabisi Carlos, berikut dengan seluruh anak buahnya. Namun sialnya, Daniel sempat tertembak. Kemudian, Daniel menyuruh Jack menemukan anaknya seorang diri. Sementara Daniel sendiri akan mencoba untuk bertahan dengan sisa tenaga yang ada. Sampai pada akhirnya, Jack berhasil menemukan putrinya yang diancam oleh Frank. Sehingga dengan terpaksa, Jack harus menjatuhkan senjatanya. Kemudian, putri Jack menggigit tangan Frank, sehingga Jack memiliki celah bersembunyi di balik sofa. Di dalam persembunyiannya, Jack berhasil mengelabui Frank dengan cara melempar sebuah kalung. Kemudian dengan sigap, Jack melempar sebuah pisau yang mengenai tepat di leher Frank. Sampai pada akhirnya, si bos ini mafia tewas di tempat. What you lose if you can't get it here like this? Di keesokan harinya, Jack membawa putrinya pulang dalam keadaan selamat, sesuai janji Jack kepada istrinya saat berada di rumah sakit. Di keesokan harinya, Jack menemui grup pemulihan untuk memulihkan traumanya saat bertugas di Afghanistan. Hingga secara perlahan, kini Jack bisa kembali tersenyum. Di sana juga ada Daniel, yang ternyata masih hidup. Kemudian, film pun selesai. Said puta. Another way. Boy scares me, mother. That be him.